Alhamdulillah, ada satu pun standar mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi ja'ala al-bayta mathabatan lin-nasi wa amna. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim على عبدك الذي أرسلته رحمة للعالمين سيدنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أتلو عليكم قوله تبارك وتعالى في كتابه الكريم فاستمعوا تلاوته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق Sadaqallahul azim. Ibadallah, mengawali majelis kita pada siang hari ini yang sengaja kita adakan dalam rangka mempersiapkan diri untuk suatu perjalanan ibadah. Salah. Kasih. Masih dimatikan. Halo. Halo, assalamualaikum. Aduh, semua. Noise.
Halo, 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 halo. Assalamualaikum, noise. Kalau laki kali kau. Kita dekat dengan ini. Dengan kau. Ada arahan ke situ. Tidak terlalu dekat. Pakai apa ini? Pakai apa yang Standar saja bagusnya Bang, kalau bisa. Kalau mau pakai fokus tangan kan terpakai. Baik, kita lanjutkan. Tanyakan Bapak dan Ibu. Baik. Mengawali majelis kita pada siang hari ini, tadi saya bacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Hajj, surah Al-Hajj ayat yang ke-27. Kalau ada yang fokus bisa kita lihat. Ya. Nggak mungkin kan? Ketiba salah. Rasanya sambungannya tidak dulu. sambungan? Oh ya, apa sambungan aku ya? Iya, ini kan yang model di apa? Waktu pengajian awak. Iya. Dah aja lah. Kau salah dulu. Nanti di. Iya. Udah colokan di situ mah. Baik. Oh, iya, pakai. Bos. Teman-teman. Baik, kita lanjutkan. Tadi saya bacakan sebagai awal pembuka majlis kita ayat 27 dalam surat Al-Hajj. Wa'adzin, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, artinya dan kumandangkanlah. Azan bermakna adalah i'lan, umumkan, siarkan, kumandangkan. Finnasi, di tengah manusia atau kepada manusia. Bil haji, apa isi dari pengumuman, apa isi dari siaran yang hendak disampaikan itu? Al-Hajj, yaitu haji. Ya'tuka rijala, mereka manusia yang menerima pengumuman tadi akan datang kepada engkau rijalan. Rijalan bermakna berjalan kaki. Wa ala kulli dhamirin, dan akan datang di atas setiap onta yang kurus. Mana dhamir adalah onta yang kurus karena menempuh perjalanan jauh. Jadi onta itu apabila dia berjalan jauh, kurang minumnya, maka tubuhnya akan mengurus. Kenapa? Karena punuknya itu berisi lemak dan tempat menyimpan air, itulah yang akan mensuplai dia kekuatan dia. Sama dengan ayam, ayam mana tu? Tembolok ya. Ya'tina min kulli fajjin amiq, mereka akan datang dari setiap celah penjuru yang jauh. Artinya dari penjuru-penjuru yang jauh. Kalau kita terjemahkan sepertinya kita faham saja makna ayat ini. Tetapi kalau kita mau mengaji, banyak pertanyaan yang harus dicari jawabannya. Yang pertama, wa'adzin, kumandangkanlah. Siapa yang disuruh? Itu pertama sekali.
siapa yang diperintah untuk mengumandangkan, untuk mengumumkan. Kemudian yang kedua adalah kenapa disebut betul rijalan, berjalan kaki dan di atas onta kurus itu. Nah, di dalam tafsir para ulama kita temukan jawaban dari pertanyaan kita tadi. Manil mukhatab? Siapa yang diberi titah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengumumkan pelaksanaan ibadah haji ini? Ada dua pendapat secara garis besar. Yang pertama ada yang mengatakan bahwa Ibrahim alaihissalam, beliaulah yang pertama diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengumumkan kepada seluruh manusia berhaji ke Baitullah. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam mengangkat tiang-tiang Ka'bah. Makna dari mengangkat tiang-tiang Ka'bah ini ada dua pengertian. Ada yang berpandangan bahawa Nabi Ibrahim membangun ulang. Ada yang berpendapat bahwa Nabi Ibrahim membangun pertama kali. Jadi tidak sepakat ulama bahwa Nabi Ibrahim yang pertama membangun. Kenapa? Karena di dalam Al-Quranul Karim kalimatnya berbunyi begini, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Tatkala Nabi Ibrahim mengangkat tiang-tiang dari Baitullah. Sebagian ulama mengatakan mengangkat tiang berarti tiang itu sudah ada, cuma sudah runtuh. Kemudian diangkat lagi. Ulama yang berpendapat seperti ini akan mencari tahu terus siapa yang membangun pertama. Sebagian kaum mengatakan makna yarfa'u itu yang membangun dari awal. Karena itu kalau kita telusuri sejarah Ka'bah, kita tidak akan bertemu satu pendapat siapa awal membana, siapa yang awal membangun Ka'bah itu. Qila, ada yang berpendapat itu dibangun oleh malaikat sebelum turun Adam alaihissalam. Ada yang berpendapat Adam alaihissalam yang pertama membangun, dan ada yang berpendapat Ibrahim. Tetapi yang paling akhir dari sisi periode, Ibrahimlah yang membangun. Walaupun sebagian mengatakan Ibrahim merenovasi ulang atau membangkitkan kembali puing-puing yang telah runtuh itu. Tetapi dari pandangan para ulama, sepakat mereka bahwa tidak ada perintah berhaji sampai Ibrahim. Ibrahimlah awal yang menyeru manusia. Karena itulah mereka di dalam tafsir mereka katakan bahwa al-mukhatab yang dititahkan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengumandangkan pelaksanaan ibadah haji ke Baitillahil Haram adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam berbagai kitab tafsir, termasuk mungkin kita baca kitab Al-Imam At-Tabari misalnya, termasuk juga Al-Imam Al-Qurtubi, kita temukan bahwa terjadi dialog antara Allah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Allah perintahkan azin fil nasi bil hajj. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Rabb, innal alama anha wa sawti la yablughuhu. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, sesungguhnya alam ini penjurunya begitu jauh, terlalu luas. Wa sawti la yablughuhu, suaraku tidak akan sampai kepada mereka. Allah tabaraka wa ta'ala menjawab, alaikal adhan wa alaina al-balag. Kalau terjemahan bahasa awak, kerajaan kau mau umum saja, tugas menyampaikan ini pikir oleh itu kerajaan kami itu contoh. Akhirnya dengan perintah itu Nabi Ibrahim alaihissalam ada tiga pendapat kemana beliau. Ada yang berpendapat beliau berdiri di maqam. Maqam itu bukan makam pemakaman ya, tapi tempat berdiri beliau. Dikatakan bahwa di atas batu itulah beliau berdiri ketika membangun Ka'bah, sehingga ada berbekas jejak telapak kaki beliau yang hari ini
kita melihat tanda itu ada di sekitar Ka'bah, tidak jauh bersentangan dengan pintu Ka'bah yang dikenal sampai hari ini dengan Maqam Ibrahim. Kalau kita lihat gambar seperti sangkar burung itu, ada yang mengatakan belum naik ke Safa. Safa adalah bukit yang merupakan ujung dari Jabal Abi Qubais. Jadi bukit Safa itu bersambung dengan bukit yang ada di belakangnya dahulu. Sekarang tidak. Antara bukit Safa dengan bukit di belakangnya ada celah, sehingga ada jalan pelataran yang bisa dilewati oleh jamaah cukup luas. Dahulu tidak. Bukit Safa itu ujung atau lidah dari bukit yang besar. Bukit besar itu sekarang di atas bukit itu ada pesanggarahan atau tempat peristirahatan keluarga kerajaan. Kalau datang ke sana seperti hotel, itu adalah seperti istana kerajaan. Bukit itu disebut dengan Abi Qubais atau Jabal Abi Qubais. Ada mengatakan ke Safa, ada yang mengatakan bahkan naik ke Abi Qubais. Makanya kalau dengarkan jamaah haji yang tua-tua dahulu, biasanya ada orang berpesan sebelum berangkat, saru-saru mau di sini nih. Nah, jamaah-jamaah haji yang lama-lama menyeru orang itu tidak asal seru saja, naik mereka ke bukit yang tinggi. Ya, Abi Qubais itulah mereka daki. Di sanalah mereka menyeru orang-orang yang berpesan kepada mereka, ya Allah, si anu nak pergi serulanya kita kesempatan rumahnya. Nah, dari tiga riwayat ini tidak ada yang bisa kita pilih mana yang kuat. Ada kemungkinan ketiganya terjadi. Mungkin 3 kali Nabi Ibrahim menyuruh orang. Nah, setelah berada di atas tempat-tempat itu, Nabi Ibrahim berkata, Ayuhan nas, inna rabbakum qad ittakhadha baita. Wahai manusia, sesungguhnya Rabb kamu sekalian, Allah Azza wa Jalla, telah menjadikan ada bait, ada rumah tempat beribadah menyembahnya. Fahujjuhu, maka berhajilah kamu. Makna haji apa? Ziarah. Kunjungilah, itu makna hajja. Yahujju bermakna zara yazuru, ziarah. Itu dari sisi bahasa. Tapi nanti dari sisi istilah, dari sisi keilmuan manasik, ziarah haji itu disebut dengan menziarahi Ka'bah dan mensyair dan beberapa tempat-tempat syiar ibadah dengan kaifiat, dengan cara yang khusus yang ditentukan oleh syariat. Nah, ketika itu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, panggilan Nabi Ibrahim itu menggema ke seluruh penjuru dunia. Pelajar, maka dijawablah oleh manusia, baik yang ada maupun yang akan ada. Begitu dalam riwayat itu. Jawabannya adalah labbaik Allahumma labbaik. Nah, itulah asal talbiyah. Nah, ada yang mengatakan qila, yang belum ada seperti kita hari ini, katanya berapa kali dahulu kita menjawab di alam sana sebelum kita lahir, ya sebenarnya itulah sampai ke Makkah. Kalau tidak menjawab, tidak berangkat itu jadinya, walaupun nama nasi. Artinya apa? Bahwa untuk berangkat pergi haji ada 2 sisi. Saya tidak mengatakan riwayat itu sahih, tapi ada 2 sisi, itu tidak bisa ditolak. Yang pertama ikhtiar, yang kedua adalah fadlu wa minnah minallah. Ada ikhtiar usaha dan ada karunia dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 sisi ini harus ditanamkan di dalam kalbu. Ba'a pun kamu usaha, kalau jatah tidak ke situ, jadi itu harus diyakini betul. Karena itu rajinlah berikhtiar, sungguhlah dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dialah yang menentukan apakah kita akan berkesempatan menjadi tamunya atau tidak. Nah, jemaah rahimakumullah, kalau betul
hari ini kita berhimpun untuk mempersiapkan diri guna perjalanan ibadah haji. Tentu ada beberapa hal yang perlu kita fahami terlebih dahulu sebelum kita berbicara tentang caranya haji itu. Biasanya kalau sudah menasik ini orang ingin cepat saja baca tawaf, baca sa'i. Jemaah agak pemalas kalau belajar ilmu. Jemaah itu ingin simple saja, karena cok makan mie instan barangkali. Saldonya di instan saja. Setidaknya ada 4 pertanyaan mendasar yang harus ditanyakan dahulu oleh seorang yang hendak berhaji. Yang pertama adalah kemana? Awak kapai kemana? Kalau jawabannya ke Makkah, saya orang pandai tak perlu menasik gitu. Yang kedua adalah mengapa? Mengapa pergi ke situ? Yang ketiga untuk apa? Untuk apa pergi ke sini? Dan baru yang terakhir, bagaimana? Jadi bagaimana itu pertanyaan terakhir itu. Pertanyaan yang mendasar dahulu adalah kekamawa. Nah, jangan dikatakan pertanyaan kemana itu sederhana jawabannya, karena dari jawaban yang tepat kemana itu kita tahu perjalanan ini perjalanan apa. Yang kita bayar berpuluh-puluh juta itu perjalanan apa? Karena tidak semua perjalanan yang dilakukan oleh manusia ini sama. Kalau sama saja tuh sama, saya pergi ke Bali, dia pergi ke Makkah, betul. Nah, dia harus memiliki nilai yang membedakan antara perjalanan yang akan bapak-bapak dan ibu-ibu lakukan ini dengan perjalanan-perjalanan lainnya. Kenapa demikian? Karena dalam hadis Nabi SAW telah diingatkan, la tusaddur rihal, tidak dimatangkan dan disiapkan kendaraan dengan bekal melainkan ke arah kepada ila salasati masajid, kepada 3 masjid. Ini tidak disiapkan bekal, tidak disiapkan diri kita, tidak disiapkan kendaraan untuk menuju suatu tempat, melainkan ke 3 masjid. Ini perjalanan apa? Kalau seandainya makna dari hadis itu kemanapun tidak boleh untuk mempersiapkan bekal, kecuali ke 3 masjid itu, awaklah melanggar keduanya. Ada orang mempersiap bekal, pergi ke mana? Pergi ke Mandi Island. Itulah kan Island sebenarnya di situ. Kalau memahaminya begitu. Dan banyak orang yang sedang main punta saja makna hadis. Berarti perjalanan tak bisa kecuali 3 saja. Ada orang tak pergi ke Makkah, tapi pergi ke Mesir belajar. Ada orang yang pergi ke Jakarta, mengasihi situ, belanja, lewat mengalir situ, belanja di situ. Berarti makna rihal, kendaraan yang ditunggangi dan dipersiapkan bekal perjalanan, bukan semata-mata berjalan, tetapi liyutaqarrab, supaya dijadikan perjalanan itu sebagai qurbah,
sebagai pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berkeyakinan dengan melaksanakan itu sesampai di tempat itu kita mendapatkan ibadah yang tidak sama nilainya dengan tempat lain. Itu makna la tusaddur rihal. Ini bukan berarti seluruh kemana saja kita selain yang 3 itu tidak boleh. Nabi tidak mungkin mengatakan ini demikian. Orang bisa melakukan perjalanan karena mau berkunjung ke saudaranya, walaupun di ujung di Papua sana, tidak ada yang melarang. Nah, tetapi ketika Nabi mengatakan kecuali kepada 3 masjid ini, berarti ada makna yang terkandung di dalamnya. Makna apa? Makna taqarrub, dijadikan perjalanan dan tujuan perjalanan itu sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Nabi menyebut ada 3 masjid. Yang pertama Al-Masjidil Haram, yang kedua Masjidi Hada, masjidku ini, kata Nabi, yang sekarang kita kenal Masjid Nabawi. Kemudian yang ketiga Al-Masjidil Aqsa, Masjid Aqsa yang ada sekarang di Palestina itu. Nah, jadi ketika kita bertanya kemana kita akan pergi, kita akan pergi ke suatu tempat yang nilai tempat itu tidak sama dengan tempat yang lain. Itu catatan penting dahulu. Nilai yang dimaksud jangan labur saja. Kadang-kadang kalau sudah bicara begini, yang hadir dalam pikiran orang akan berangkat bakal dilipet pahala di sini. Belum itu lagi. So, kalau itu yang hadir dulu itu guru matematik biasanya itu. Sekali 100.000. Nah, yang hadir bukan hanya lipat ganda pahala, tapi makanatuha, kedudukannya di dalam keyakinan kita itu dahulu. Ini ibadahku didasarkan dulu dengan akidah. Kedudukan tempat yang akan kita kunjungi itu memiliki kedudukan yang berbeda dengan negeri manapun di muka bumi ini. Nah, baru kita tahu kemananya. Mekah itu yang di dalamnya ada Al-Masjidil Haram itu memiliki kedudukan yang berbeda dari sisi pandang apa? Bukan hanya dari sisi pandang ibadah berlipat ganda, tapi yang lebih dahulu adalah dari sudut keyakinan kita, akidah kita sebagai seorang muslim. Dia tidak sama dengan negeri yang lain. Jadi awak kepai ke suatu tempat yang tidak sama dengan kampung awak, tidak sama kedudukannya di dalam keyakinan kita dengan negeri manapun. Makanya Nabi SAW sebagaimana diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ketika beliau meninggalkan Makkah di malam hijrah, beliau berdiri di salah satu perbukitan kota Makkah, memandang kota Makkah, negeri itu. Beliau tidak mengatakan itu adalah tempat kelahiran beliau, tapi beliau katakan, ya Makkah, inni a'lam, wahai Makkah, sesungguhnya aku mengetahui. Nah, innaka, sesungguhnya engkau la ahab ardillahi ilallahi azza wa jalla wa la ahabbu baladillahi ilayya. Saya tahu betul, kata Nabi, engkau ini adalah bagian dari bumi ini, bongkahan tanah di muka bumi ini yang paling dicintai oleh Allah. Saya tahu, kata Nabi. Dan sesungguhnya engkau adalah negeri yang paling saya cintai. Laula anna ahla, kalau seandainya bukanlah pendudukmu
masyarakat yang menghunimu, akhrajuni, memaksa saya keluar darimu, ma kharajtu, saya tidak akan keluar. Nah, karena itu yang pertama sekali adalah apa yang hadir dalam hati setiap orang sekarang yang mengatakan dirinya calon tamu-tamu Allah, calon jamaah haji, harus hadir di dalam kalbunya dahulu apa? Azamah sya'air, keagungan syiar-syiar, tempat-tempat pelaksanaan ibadah itu pertama dulu. Keagungan. Bukankah Allah sudah mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sayang tidak kalau ada kan bisa kalau enggak dicatat aja dulu ya, nanti bekal cari di rumah. Perhatikan surat Ali Imran ayat 96 sama ayat 97. Dua ayat itu nanti dilihat di rumah. Sudah? Apa bunyinya? Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkah mubarakah wa hudan lil-'alamin fihi ayatun bayyinat maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ali Imran ayat 96 dan ayat 97. Sesungguhnya awal bait, awal rumah untuk beribadah, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dibangun linnas, untuk seluruh umat manusia. Di mana tempatnya? Lalladhi bi Bakkah mubarakah, benar-benar yang ada di kota Bakkah yang penuh berkah itu. Wa hudan lil alamin, dan juga sebagai hudan, menjadi petunjuk bagi manusia, bagi seluruh alam semesta. Nah, berarti orang yang ke Makkah akan menemui apa? Ada dua. Yang pertama adalah awalul bait, rumah ibadah pertama untuk mentauhidkan Allah, menyembah Allah di muka bumi, akan dia temui itu. Kalau itu jarang nak melesetnya tuh. Asal tiba ke Makkah bersuruh tuh, kecuali nak sampai. Yang pertama itu. Yang kedua ini wa hudan lil alamin, dan dia juga akan menemukan di situ hidayah. Nah, kau agak ragu bersuju Ka'bah mungkin, insya Allah, tapi bersuju hidayah bakir-kira. Kalau dapat hidayah lah orang sampai ke Makkah, sadonya saji kau tak cukup tu. Nambah saji baru 2 kali lagi. Nah itu persoalan. Lai kau sampai di Makkah tu yang menemukan hudan. Walau hudan tu lil alamin, untuk seluruh penghuni alam semesta ini, berarti awak nanti boleh dapat hudan. Tapi lain dapat. Nanti yang sering saya renung-renungkan pertanyaan orang dahulu, sudah lama ke saya, Buya,
dahulu 3 haji pulang dari Makkah berubah Minangkabau. Haji Semangit, Haji Miskin, Haji Piobang. Kini entahlah bara 3 kali bara nan pulang. Apa yang berubah di Minangkabau? LGBT bertambah, masuk berkumpul. Berkumpul kau masuk nan terbanyak kau. Narkoba meningkat. Menikah dah dulu bajak dari Jawi, tanya apa kuah, tak semakin kurang tu. Kau tambah lu kini heboh-heboh. Dia lah sado main TikTok, main media sosial, nak cari-cari di dalam bagian. Nah, kalau betul lah orang yang berangkat bertemu dengan hidayah, nyebau hidayah itu pulang, berubah ini tanah Minang. Nah, apalagi kalau kita renungkan apa yang dikatakan oleh Ibnu Umar ketika dia sedang berada di pelataran Ka'bah melihat orang berdesak-desakan tawaf di musim haji. Apa komentar orang di samping Ibnu Umar? Ma akthar al-hujjaj. Banyaknya lah ya orang nampai haji. Ketika itu langsung ditimpali, dijawab komentar itu oleh Ibnu Umar dengan jawaban ma aqallahum. Alangkah seketiknya lah ya. Tadi orang banyak, kata Ibnu Umar seketik. Akhirnya orang tanya, lah engkau cari sebanyak itu orang. Apa kata Ibn Umar? Ar-rakabu kathir, al-hujjaju qalil. Batua, rombongan dia berjubel banyak nanti kok. Rombongan. Tapi nak berhaji, sebenarnya seketik. Nah, berarti ketika kita bertanya hendak kemana, pertanyaan pertama tadi kan, disitulah ada jawaban sebenarnya dari berbagai penjelasan tadi, bahwa kita pergi ke suatu tempat yang memiliki kedudukan yang berbeda di dalam keimanan kita dibandingkan tempat-tempat lain. Karena itu siapa yang masuk ke dalamnya menjadi tamu-tamu Allah, dijanjikan oleh Allah berbagai macam keutamaan. Nah, dengan itulah awak pandai mempersiapkan diri, awak kapai kama. Jadi persiapannya tidak sama juga kapai wisata. Atau nak coba kritik dan sibuk jo randang jo lado kariang juo. Dan itu dan utama tu. Nah, heboh jo model baju, jo model jilbab, segala baru luar dalam. Dan itu yang paling utama tu kekama tu. Jadi pertanyaan kemana itu penting. Pertanyaan kemana itu juga membersihkan akidah awak. Akidah apa? Akidah khurafat yang terbangun disadari atau tidak dari berbagai cerita yang tidak ada dasarnya di dalam syariat. Awak pergi ke Makkah, negari yang di dalam Al-Quran disebut Ummul Qura. Tapi sebagian orang berkeyakinan aneh kalau pergi ke Makkah. Keyakinannya apa?
Makkah akan menjadi tampik pembalasan. Segala kerajaan yang diperbuat di siko akan dibalikkan di sini. Karena itu orang pernah melampang orang siko, karena lampang tiba di Makkah. Segala kerajaan buruk dipecalian tiba di Makkah. Nah itu nak bukan dah ada dasarnya. Di mana orang bisa menyimpulkan Makkah tampik pembalasan? Kapan akan dibalasi perbuatan kita ini? Tak ada yang tahu. Bisa jadi Allah membalasi segera di dunia ini, tak menunggu di Makkah. Dan bisa jadi ditunda di akhirat. Yang jelas, setiap kita dengan segala yang kita lakukan rahinun, kita tertawan oleh itu. Dan Allah bisa saja memaafkan. Tapi tidak ada petunjuk yang kita temukan Makkah tampiknya. Keyakinan seperti itu melahirkan banyak perbuatan keliru. Nampak yang banyak lahir adalah buruk sangko. Baik buruk sangko ke manusia, ke kawan, dan tentu juga buruk sangko kepada Allah Azza wa Jalla. Hilang piti orang, langsung saja berunjang dia selama. Jangan hilang piti dia. Iya, piti tidak selesai mau. Tanda tak berhasil itu, tuan hilang tebus itu. Nah, itu disebabkan apa? Karena dia tidak tahu dia sedang menuju ke mana, dia melakukan perjalanan apa. Kalau urusan orang diuji dengan berbagai macam ujian, itu tidak menyangkut terkait dengan perkara dosa saja. Orang yang berdosa ditegur oleh Allah dan diuji agar dia kembali, la'allahum yarji'un, iya. Tetapi tidak ada hak awak untuk memvonis atau memastikan itu karena itu. Sebab ketika Nabi ditanyakan ayyun nas asyaddu bala'an, manusia mana yang paling baik menerima ujian, Nabi tidak mengecehkan orang banyak dosa. Al-anbiya wa rusul, para nabi dan rasul. Sunaman, kemudian siapa lain? As-salihun, orang-orang salih. Kemudian siapa lain? Thummal amsal fal amsal. Demikianlah permisalannya tingkat bertingkat. Faman kana fi dinihi salabah, siapa yang ada di dalam beragamanya ada kekokohan, teguh dia dalam beragama, zida fi balai, ditambah berat ujiannya. Wa man kana fi dinihi riqqah, siapa yang dalam beragamanya itu ada lemahnya, tipisnya, khuffifa fi balai, diringankan balanya. Belum tentu orang yang beri ujian itu orang yang dulaku, bisa jadi orang yang taat. Karena itulah kecil dari Nabi. Para Nabi, para Rasul, mana lebih baik ujian mereka daripada awak? Berat ujian mereka. Lalu yang cuba masuk paru ikan. Dan ada Nabi Yunus. Allah awak diusir dari orang gilo, anak-anak ketek, orang-orang kurang waras, dilempari dengan batu sampai berdarah-darah. Tak pernah. Nabi Muhammad mengalami hal itu ketika di Taif. Tak pernah dikajar di bala tentara pasukan besar sehingga harus masuk ke dalam laut. Nabi Musa pernah menerima ujian seperti Nabi Zakaria, Nabi Yahya, gugur. Karena itu al-anbiya wa rusul, para nabi dan rasul asyad, lebih dahsyat menerima ujian. Nah kemudian hak awak untuk mengklaim sesuatu anda tidak tahu sehingga orang kehilangan dan sesuatu kecian.
Sudah tidak selesai itu. Masa mata. Sadunya kami suruh kita ada tentu halal haram. Di Makkah, di Pecalian. Itu dapat SMS dari mana suruh itu tuh? Ada WA. Tidak ada. Sudah buruk sangko ke kawan, buruk sangko ke Allah, meleset keyakinan kita tentang Makkah Al-Mukarramah. Jadi Makkah tak tampik balik dandam tu. Al-Quranul Karim telah mengingatkan Makkah itu negeri yang aman. Kenapa ibu-ibu? Ayat wattini wazzaitun wa turi sinin. Lanjut. Wahadal, nah artinya itu wahadal baladil, dan negeri ini yang baru kecil aman. Sampai boleh dandam siang ke lampang boleh itu. Nah berarti keliru di dalam menggambarkan kamawa kabai Makkah negeri yang aman. Tadi di dalam surah Al-Imran disebut Makkah bi Bakkah mubarakah. Begitu. Bi Bakkah mubarakah. Apa dikatakan? Makkah itu adalah negeri yang penuh dengan berkah. Ini bukan Allah menumpahkan amarahnya di situ. Apalagi surah Ali Imran tadi, wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk, amanlah dia. Nah, berarti ketidaktahuan kita dengan tempat yang kita kunjungi membuat kita apa? Mengiyakan, membanakan berbagai cerita dan sampai dari orang hanya berdasarkan qila wa qal, keceknya serupa itu. Oh, tapi yo tersuruh ya, batu orang sampai haji dan tak selesai itu yo tersuruh model itu. Kan nan tersuruh dia nama model itu. Nan tersuruh orang tidak dulu model itu. Itu tidak ukuran di dalam berkeyakinan. Oke, cenderung preman macam situ. Amu banyak membawa preman. Sampai tong para orang jamaah. Oh preman masak mata situ dulu. Sadar pergi ke Makkah. Ada ustaz dan semua jamaah. Sakit di situ. Dan preman tadi galak-galak tanggung di situ. Apakah itu jadi ukuran? Nah. Jadi kita akan pergi ke mana? Ke tempat yang asyraful biqa, adalah negeri bongkahan tanah di muka bumi yang paling mulia, dan situ bercucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bercucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ dilipat gandakan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang datang mendapatkan kemuliaan syaraf, kemuliaan sebagai duyuf, sebagai tamu Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu salah satu nama Allah dan sifatnya adalah Karim. Dan kalau yakin kita Allah Karim, kalau manusia disebut Karim, sifatnya bukan namanya, nama Karimnya. Tapi kalau sifatnya Karim, bagaimana karakternya di dalam menerima tamu? Dia akan memuliakan tamunya, akan pemurah dengan tamunya. Nah, kalau manusia saja yang bersifat karim, begitu karakternya, apalagi Allah yang maha sempurna, yang kita yakini karim, tentu dia akram, lebih memuliakan tamunya. Nah, kenapa ini yang saya sampaikan awal? Barangku ikut kaji dulu. Supaya sebelum kita melangkah manasik, menunaikan kajian-kajian manasik, mempersiapkan diri, ada satu yang tumbuh di dalam hati, ar-raja. Nah, itu yang tumbuh dulu, harap, harap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak putus asa. Kenapa perlu ini?
Karena Allah di dalam hadis qudsi mengatakan, inni inda dhanni abdi bi. Sesungguhnya aku menurut sangkaan hambaku terhadapku. Kalau awak bersangka baik ke Allah, kita akan diperlakukan baik. Tapi kalau buruk sangka ke Allah, alhamdulillah, bisa jadi awak diperlakukan seperti sangkaan itu. Jadi pelok dahulu sangkaan kita kepada Allah. Apa tanda lain? Apa alamatnya, tandanya Allah begitu baik kepada kita? Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyambut kita dengan amarahnya, tapi dengan rahmatnya. Kalau dihitunglah keraju awak sejak awak akil balik sampai kini, mana kira-kira banyak dosa dari Palu? Nah, tidak usah jawab kini, kau malam jawab. Nah, mana banyak kira-kira. Tapi kalau dia cerdas orang tadi, dia pasti akan melihat sisi-sisi kurang dirinya lebih banyak daripada apa yang dia lakukan yang baik. Sebab kalau baca itu nikmat, tidak ada ukuran dan bisa menilai besarnya nikmat yang kita terima. Makanya dikatakan oleh Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mencoba menghitung nikmat Allah, kamu tidak akan punya ihsa, tidak punya sensus, tidak ada ukurannya untuk menilai itu. Duduk awak sejak tadi kan, dah tanggung nikmat awak terima dan syukur awak. Kalau ada dosa sejak tadi, alhamdulillah, hari ini baca dia. Nah, berarti begitu banyak nikmat yang diterima. Sedangkan kedurhakaan tak tanggung. Mata, telinga, lidah, kaki, tangan, seluruh anggota tubuh kita sudah mendurhaka kepada Rabbul Alamin. Nah, kalau seandainya setiap perbuatan jahat itu dibalasi setimpal, kan kata Allah, la yu'akhidun nasa ala zulmihim, seandainya manusia ini dihukum atas kezaliman yang mereka lakukan, tidak ada nanti tinggal seorang lahir di muka bumi gitu. Habis dulu. Lain yang bersalah hukum, lain yang bersalah hukum. Nah, kalau seandainya manusia itu dihukum atas kezaliman yang mereka lakukan, tidak akan tertinggal ma min dabbah ma taraka alaihim, satu pun makhluk yang bernama manusia di muka bumi ini. Itu yang perlu diingat. Perhatikan nanti suratul Nahl ayat 61. Walau yu'akhidullahu an-nasa bi dhulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah. Tidak akan tersisa. Nah, tetapi coba renungkan, lah sebanyak itu kesalahan awak, kekeliruan awak, bahkan nikmat yang diberikan, jangankan akan disyukuri, dipakai pula untuk berbuat maksiat. Kan orang berbuat maksiat dengan nikmat Allah. Mencari anak batu juga, tak kerja matu. Matu itu pemberian siapa? Pemberian Allah. Orang berjudi, judi pakai piti. Piti itu anugerah siapa, rezeki siapa? Pemberian Allah. Apa lagi? Orang mengatakan kalimat-kalimat kotor di media sosial berbagai macam dengan lidah. Nah, lidah itu siapa yang memberikan? Siapa yang mencipta? Berarti nikmat Allah bukannya dipergunakan untuk mensyukurinya, tetapi dipakai untuk mendurhakainya. Manusia saja kerja itu mungkin cuba gak sekali cari orang acuk magi orang lain, pemberian susah ditolongnya, balik diringankannya, serang sampai dilapangkannya. Pokoknya tidak boleh terpicu itu keeloknya. Tiba-tiba orang yang dibantunya tadi, yang dilapangkan setiap saat tadi, nah, nyokhianatinya orang yang memberi tadi.
Atau timbul sudah itu ke rumahnya. Kira-kira nak kali kecet dia orang nama dia tadi. Mungkin lu jadi menjajak lamannya. Cukup langgar pintu tu lah. Jangan taruhlah kemari lagi. Manusia begitu. Nah kalau awak diperlakukan serupa itu, ya Allah kini kau bahagia kira. Nah sebanyak tu nikmat dia gitu, tapi dah je boleh bersyukur. Cukup hilang gue PHI saja, jangan taruhlah Makkah itu bahagia kira. Nah, itu tandanya Allah Subhanahu wa taala lebih mendahulukan rahmatnya dibandingkan amarahnya. Nah, betul. Ketika Allah Subhanahu wa taala memperlakukan hambanya, ada pernyataan Allah tertulis di arasnya, inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mendahului amarahku. Jadi apa dahulu yang muncul? Harap. Nah cuma harap dah bisa cik tagak tu. Nya sepasang tu kalau kecil orang Minang dua cancang segeragai. Tinggal dia camih. Nah. Tinggalkan dia camih awak. Jangan narok saja. Itu yang dikecilkan oleh ulama. Kalau orang mengaji tentang tasawuf, mereka katakan ar-raja wal khawf. Ar-raja wal khawf. Ar-raja maknanya harap. Al-khawf cemas dan takut. Nah, ada wak camihkan. Dan wak camihkan adalah bukan karena Allah tidak akan memberikan. Bukan. Karena Allah tidak pernah menolak siapapun yang datang kalau sungguh kepadanya. Maka di dalam hadis qudsi, lau ja'al abdu, kalau seandainya hamba ini datang membawa sepenuh, walaupun dosanya sampai ananis sama, sampai ke puncak langit sekalipun, tapi dia datang meminta ampun kepada Allah, la wajadallah, dia akan temukan Allah Ghafur, Maha Pengampun. Tidak ada dosa yang tidak berampun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada orang mengecekkan syirik tidak berampun. Syirik berampun. Cuma syirik tidak bisa mendapatkan ampunan tanpa meminta ampun, tanpa bertaubat. Yo. Kalau dosa lain mungkinkah diampuni oleh Allah tanpa manusia bertaubat? Bisa. Tapi untuk syirik tidak, manusia itu harus meminta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna illa ayyusyraka bi. Kecuali kalau aku dipersekutukan, kata Allah. Tapi kalau orang itu taubat, sebenar taubat, apakah syirik berampun? Iya, syirik diampuni oleh Allah dengan syarat taubat. Tapi dosa lain mungkinkah diampuni oleh Allah tanpa taubat? Mungkin. Tapi awak tak bisa mengandalkan mungkin. Karena itu kau dapat rajin-rajin meminta ampun. Nabi saja, inilah astaghfirullah, aku meminta ampun kepada Allah dalam sehari semalam itu aksar min 70 marrah, lebih dari 70 kali. Berarti awak tidak hanya mencukupikan sekadar pemberian, tapi sebagai makhluk hamba dan tahu jo diri, rajinlah berusaha meminta. Nah, tetapi yang jelas Allah tidak akan menolak. Nah, Tuhan dan kericamnya dan dicamihkan adalah pertama awak tidak sungguh, dan kedua tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan. Itu yang dicamihkan. Jadi harap ada camihnya bukan karena Allah menolak orang yang datang meminta ampun. Dah. Barak kejayanya musuh-musuh Nabi. Pernah tahu Khalid ibn al-Walid? Pernah tahu Amr bin al-As? Pernah tahu Abu Sufyan bin Harb? Ini panglima Quraisy yang ada di medan tempur berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sudah sekian para sahabat gugur di pedang mereka. Tapi ketika datang mereka dengan keyakinan Islam sebagai satu-satunya pegangan hidup, mereka tinggalkan kekufuran. Apa jawaban Nabi?
innal Islam yahdamu ma kana qabla. Sesungguhnya keislaman kalian ini menghancurkan masa lalu. Tutup buku. Begitu pengampunnya Allah. Cuma persoalannya yang harus dicemaskan apa? Ada dua. Yang pertama apa? Sungguh dan indah. Yang kedua apa? Tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan ampunan. Dua itu yang kita cemaskan. Ya dulu orang paikut tak sungguh. Aduh, banyak. Itu makanya dalam manasik haji yang paling baik bukanlah manasik fikih. Cara tawaf tak baik tu. Mana ke baik 7 kali putar-putar silang Kaabah, di mana baik? Tak ada yang baik di situ. Doa, tak ada doa dan wajib dah. Ada yang diriwayatkan dari Nabi SAW sunnah hukumnya itu tak banyak. Bahkan ulama mengatakan jika doa saja yang sahih dari Nabi yang khusus apa tu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu modal itu sudah bisa ke Mekah, bisa. Nah, kalau doa tidak ada yang berat. Tapi yang berat adalah membuat hati sungguh untuk pergi ke Makkah. Apalagi orang yang merasa memandang enteng dalam bolak balik pergi umrah, santai biasa ya. Boleh 3 kali itu. Nah, jadi yang paling berat mempersiapkan diri dalam manasik ini adalah mempersiapkan ruh. Amboca menyebut manasik ruhi namanya. Mempersiapkan mental awak. Nah, ikon susah. Kenapa? Karena manusia itu terikat dengan berbagai kesibukan duniawinya. Lah di Makkah pun tak mau lapih. Jadi lebih indah. Dari Makkah kandang ayam ini kami ini tu. Apa tadi lighting gua jaguang itu situ. Nah itu nan baik itu. Cobalah sebentar, 40 hari, kalau rencana akan dikurangi kebanyakan. Syukur betul kalau dikurangi. Suatu usulan mula sekian tahun, puluhan tahun yang lalu tu, kurangilah tu. Teko dulu wakil menteri haji kau tiba ke Padang berkata kurangi. Ada orang ngecen baru ya sudah kurang orang di Makkah. Rancak ada lama-lama situ daripada melala di pasar. Payah mengamihkan jamaah kau fokus ke ibadah. Apalagi ni godaannya semakin baik. Nah, jadi kesungguhan itu yang kurang. Nah, jadi dengan itu persiapkan diri membuat hatiku sungguh. Kenapa? Karena doa saja. Pernah mendengarkan hadis? Inna Allah yastajibu li'abdin idha da'ahu ayyuqina bil ijabah. Sesungguhnya Allah akan memenuhi dengan jawaban permintaan seorang hamba apabila berdoa kepadanya. Wa huwa muqinun, hamba tadi yakin sungguhnya mendapatkan jawaban itu. Dan dalam hadis lain, innallaha la yastajib, Allah tidak menjawab, tidak akan memenuhi permintaan hamba. Wa huwa yad'u Allah, dia berdoa kepada Allah, wa qalbuhu lahin,
sedangkan hatinya lalai, tak sungguh manduk ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama harus dicamaikan, sungguh awak. Nah karena itu kalau iyalah kemulai manasik kabarangke sejak ini bayi iyalah je keluarga Yohana coba kepayah mah apa wah tu dah doleh jenduk sebentar menelpon yo. Itu saja sedang sadu kebakecian dia dan mama itu dari pengan wak di Makkahnya di situ. Akhirnya apa? Badannya dari Makkahnya, badannya dari Madinah, pengananya di mana? Kini semakin bare, bangkok semakin bare. Kamu dulu awal haji tahun 96 dari Mesir, naik kapal laut dari Suez. Naik kapal laut 3 hari 2 malam. Nah, waktu itu lu nado ikut dah handphone dan ada wartel warung telepon di Mekah tu banyak dulu tuh. Nah, jadi satu kali menolong kawan, ambo sebenarnya enggak bertugas menyambut jamaah tahun 97 waktu itu menjadi petugas bulan 6 ambo haji mandiri. 97 jadi petugas tenaga musiman. Awak ada usaha bersabui negara ini malu. Turun dari oto, ada sambui kode nampak kalau teror dari Padang, dari Tabiang kan ada waktu itu bim leh. Nampak ada sambui. Awak nyambui orang awak pakai bahasa awak. Tapi lagu biarlah bekotas ada petugas nak menurunkan. Dan salah dulu kapok kalobi tunggu di situ eko lah tanam eko di bagian kunci sabar ibu aduh sulang ibu bagagih kamu anak wah yo kan iyo kan nggak wasomo tadi yo itu dah ada orang perlaluan nabo ajak tadi kok kecil kok kau tanya kaji bilo ketawa bilo kesair pun dah. Baru itu di mawar tel si kota bayang dan cucu dan dia tangka-tangka hajinya kan. Itu lah ceritanya tuh. Berarti tadi dari Madinahnya ke Makkah kau pengalah ke cucu itu. Talbiahnya kama dan pikirannya kama. Nah itulah nanti jadi. Nah kini sungguh kan. Dan kedua penuhi syarat. Nah itu yang perlu. Yang harus awak penuhi supaya awak mendapatkan pandangan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda tak ketuju di Allah pada diri awak lampian dan lain. Anda ketuju ada je berjimek nak di pinggang nak atangga ada campaan segala batu cincin keramik buang dari itu. Berbagai akidah-akidah syirik khurafat menado di dalam hati kan banyak orang awak pada aneh-aneh mulai nak berkicau nyuruh dan cabai kucing mulai sialah ke mati bisa bila lah mulai tahu orang mati kucing terlentak sibuk dulu pada orang terlentak kalau orang terlentak larinya tu kucing terlentak turunnya tu yang tanggana nak bajunya yang kepani elok-elok kubuan makuk muda itu mana rumah kau tidak membanu ni kucing kalau tak boleh alo dasar kau kesayangan Nabi Nabi dah je kucing sayangnya junto sayang lu kan kepani lunto tu. Nah artinya apa Allah Subhanahu wa ta'ala hanya akan menerima orang-orang yang tidak ada kesyirikan dalam dirinya. Tauhidnya berhasil. Imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bercampur dengan kesyirikan. Apa lo dulu? Itu tidak selesai di manasik saja dulu.
Nasi sekali belaga bayar kini. Kan? Macam ku. Carilah ke guru-guru dan tak boleh meyakini. Keyakinan macam-macam. Kalau dulu tu sebentar belajar cepat-cepat baru, basuh lah tu. Dan ada gunanya tu. Kalau ada hal seperti Allah tidak reda jawab. Jadi kalau tak dapat bekal buah dari haji, jangan Allah disalahkan awak dan tak pantas. Leka mungkin karena awak ikut dan awak tak patut menerima. Sedangkan ibu-ibu saja, kalau ada anak sekolah TK, tibanya pagi-pagi ke bu, belanja 1 juta bu, lain mau ke? Berapa itu? Nah, tak makanannya tu kau. Kini pada saat itu. Kemudian ada kewajiban awak kepada Allah dan kepada makhluk dan indah awak tunaikan, selesaikan capek. Puasa ibu lain tak banyak hutang tinggal lagi. Kalau ada kami zakat kira-kira apa? Nazar dan lumayya. Ada hak Allah, ada hak makhluk. Nah, termasuklah di situ adalah orang-orang dan awak zalimi di dalam hidup. Bersihkan diri dari itu. Hati-hati doa mazlum. Ittaqu da'watal mazlum, kata Nabi. Jagalah diri, pelihara dari doa, jangan karena doa orang nanti ayo. Sesungguhnya laisa bainahu wa bainallah hijab. Tak ada batis antara orang mazlum, orang yang ayo dengan Allah. Kalau dia meminta, Allah kabulkan. Nah, karena itu telusuri balik. Dia tak ada orang yang dia zalimi. Dulu pegawai dia tak bergeser ke tanah orang. Selesaikan, bereskan diri. Hak orang yang tidak ditunaikan. Hutang ke orang dalam patut dibayar, tak dibayar. Orang meminta hutangnya ke awak, kan hari ada orang. Padahal dia minta haknya. Nah, banyak hal yang harus. Untuk Abu Nur itu membuat kita pantas menjadi tamunya, diterima oleh Allah dengan rahmatnya. Itu yang harus dipersiapkan. Nah, kalau awak lain mempersiapkan diri, ujung nanti adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berartilah tahu waktu awak kapai kama. Tapi kalau nanti fikirkan, anda mana rencana saya bawa, tu tahu nyampai kama gitu. Baru mikir andang, memikir ladu, bantu kapai ke tengah rimbo. Di situ tu nak ada si kuado lah situ. Jadi kecian situ tu nak datang durian lah. Durian ada tu, batangan ada. Nah, jadi kemana? Nah, kemana itulah yang nanti mendorong awak untuk berbekal. Saya ingin sebenarnya jelaskan ini. Bekal. Sebab bekal itu biasanya awak persiapkan sesuai dengan kemana tujuan. Tapi kalau orang tak tahu dia tujuan, dia tak bisa menyiapkan bekal yang cocok dalam perjalanan. Nah, itu makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 197, apa kata Allah dalam ayat itu? Al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa wattaquni ya ulil albab.
Surat Al-Baqarah ayat 197. Baru kita tahu kenapa. Jadi orang yang bisa mengamalkan ayat ini adalah orang yang tahu nyukapai kama. Haji itu adalah bulan-bulan yang telah dimaklumi. Maklum artinya diketahui. Menjadi suatu pengetahuan umum. Bulan-bulan haji itu dulu. Jadi tidak benar kalau ada dahulu ide orang nak membagi-bagi haji ko adalah rami mana. Wah, boleh salah. Haji benua Eropah bulan itu, haji benua Amerika bulan itu, haji Indonesia bulan itu. Pernah ide serupa itu dahulu. Nah kalau ada nama iyo kan pendapat itu bodoh lah dari Abu Jahal itu. Abu Jahal saya tahu bulan haji bila. Abu Lahab saja tahunya bulan haji bila. Padahal orang yang kini mengaku di modern, abad modern, mau cendekiawan pulau dikecenya dalam Islam, tapi ini kecekan berubah salah. Jadi orang Indonesia, aku dibuat bulan Muharram, orang Amerika, di dalam rami-rami mana tu, nak bersasak-sasak awak tu. Itu tak benar. Pendapat seperti itu karena Allah telah katakan haji itu ashhur ma'lumah. Haji itu bulan-bulan yang telah maklum orang bulan apa haji itu. Mulai dari Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itu perlu awak ketahui nanti kalau sampai dalam kajian manasik awak menyebut miqat. Miqat adalah ketentuan yang ditetapkan oleh syariat untuk pelaksanaan ibadah haji baik dari sisi waktu maupun dari sisi tempat. Itu miqat namanya tu. Miqat itu apa? Ketentuan yang ditetapkan oleh syariat untuk pelaksanaan ibadah haji dan umrah baik dari sisi waktu maupun dari sisi tempat. Dan dari sisi waktu disebut miqat zamani namanya, dari zaman. Itu waktunya tu. Kalau tempatnya apa namanya? Miqat makani namanya, dari makan, bukan makan ya. Makan, makani. Dia ada dua miqat. Miqat zamani dan miqat makani. Nah ayat 197 itu menunjukkan apa? Miqat zamani. Al-hajju ashhurum ma'lumah. Haji itu bulan-bulan yang telah dimaklumi, maklum di kalangan orang Arab jahiliyah lah tahu tu. 3 bulannya. Mulai dari kapan? Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Dek karena 3 bulan makonya dahulu awal tahun Hijriyah ditetapkan di masa Umar bin Al-Khattab di bulan Muharram. Berapa bulan Muharram bulan pertama? Karena 3 bulan kok orang sibuk dengan ibadah. Nah, masuk Muharram baru maduk pengana orang untuk beraktivitas lagi kembali. Itu makanya ditetapkan Muharram. Jadi bukan dek karena di bulan itu hijrah. Nah, hijrah ada di bulan Muharram. Itu dulu ditetapkan masuk Umar bin Al-Khattab. Nah, karena itu jangan 20 nama bagi-bagian di WA. Doa menyambut tahun, doa akhir tahun dari Nabi SAW. Bila Nabi majah doa itu? Masa Nabi siluna doa akhir dan awal tahun itu. Nah, tapi awak dek guru awak kini kan WA group. Itu masalahnya. Instagram, TikTok, YouTube, pengaji Malay. Nah, cukup ya sih kan? Di-share orang, share lah dewa. Ini sebelum sharing, saring dulu. Tidak benar ada doa diajar Nabi awal tahun, akhir tahun, menyambut tahun. Masa Nabi itu ada tahun baru, tahun Nusantara. Tahun Hijriah itu ditetapkan di masa Umar bin Al-Khattab. 17 tahun. Maaf. Ya. Dihitung 7 tahun setelah Nabi wafat, 17 tahun semenjak hijrah. Baru ditetapkan. Jadi tak ada doa-doa itu. Nak berdoa bukan ditagan, berdoa salah. Jadi kecil Nabi majakan doa awal tahun, doa akhir tahun. Tidak ada.
Itu tidak mungkin ada, nasnya tidak mungkin ada, hadisnya tidak mungkin ada. Lanjutkan. Faman farada fihinna al-hajja, siapa yang memfardukan, mewajibkan bagi diri di bulan itu, berarti kalau miqat zamani tidak boleh awak bani sebelum timur bulannya. Itu faman farada fihinna al-hajj. 3 itulah waktunya. Jadi kalau ada orang pai bulan Ramadan, ngepasang niat haji bulan Ramadan, ambon niat berhaji, umrah langsung haji, tak sah. Kenapa? Karena hajinya telah dia pasang niatnya sebelum waktunya masuk. Atau sama orang salat zuhur niat pukul 10 niat. Waktunya belum. Nah, tapi yang ingin saya katakan, lihat ayat itu di akhirnya, wa tazawwadu, untuk kamu berbekal supaya haji kamu itu tidak bercampur dengan rafas, tidak ada fusuk di dalamnya, tidak ada jidal di dalamnya, supaya kamu bisa meningkatkan amal kebaikanmu terus menerus di dalam haji itu bertambah hendaknya. Kamu harus bersiap, harus berbekal. Ada perbekalan yang kamu bawa. Wa tazawwadu, berbekallah kata Allah. Tapi ingat, dari sekian bekal itu, jadi bolehkah kami membawa rendang? Boleh, bukan bertagan. Bolehkah kami membawa ikut bagai? Boleh. Tapi tak usah lo bantu orang pindah kampung. Angkui lo kompor bagai bekok gas 3 kilo pun. Tak perlu model itu. Tapi bolehkah? Boleh. Tapi ingat, jangan itu yang utama. Sebab Al-Quran mengecekkan, fa inna khairaz zad, sesungguhnya bekal terbaik, khairaz zad, sebaik-baik bekal. Artinya yang terbaik dari perbekalan yang akan dibawa, at-taqwa, ketakwaan. Aku harus dikaji. Tapi tidak kuat pai baji itu nak dapat takwa seperti wak puasa. Nah, itu makanya harus didudukkan apa takwa yang menjadi bekal perjalanan. Itu harus dikaji pula tu. Jadi banyak sebenarnya bagi ingin yang betul-betul ingin beribadah. Apa bekal takwa yang jadi bekal perjalanan haji? Kalau di bulan Ramadan, puasa diharapkan la'allakum tattaqun. Tapi untuk haji, takwa dijadikan bekal untuk melaksanakan haji. Tentu perlu dijalankan, berbeda kota. Sebaik-baik bekal takwa, wattaquni, karena itu bertakwalah kepadaku, ya ulil albab, wahai orang-orang yang memiliki lubbur, kemurnian akal, kejernihan fikiran, lubbur albab. Ini kemudian akal dan siapkan itu. Nah, berarti bagi orang yang tahu kemana dia akan pergi, maka dia tahu anak kadibawanya untuk bekal perjalanan. Allah tu sebagai pembukaan, itulah dulu. Tapi kalau ada anak bertanya, tidak ada. Kalau tidak ada yang bertanya, boleh ditinggi lagi. Silakan. Ya. Waalaikumsalam. Yang masih apa hukumnya orang dan masih berhutang di bank? Perlu mau tanya lu balik dan ditanya hukum berhutangnya, hukum pai hajinya, atau apa sebenarnya? Sebenarnya persoalan berhutang di bank, berhutang josia saja. Apakah hutang itu menghambat orang untuk pergi haji atau menghilangkan istita'ah orang?
sehingga tidak melakik kewajiban kepadanya. Itu masalahnya tuh. Kalau dikaji di dalam fikih, apakah hutang? Bekolah cerita mau bank mau apapun, kalau bank nanti kan akan tersendiri lagi itu pembahasan. Apakah hutang itu membuat orang menjadi kehilangan istita'ah? Apakah hutang itu menghambat orang untuk berangkat? Tentu dan perlu cari hutang apa. Itu masalahnya cik. Satu, kalau hutang untuk makan je beli bajunya, Abo sarankan tak usahlah ke Makkah dulu. Bagus itu. Berarti tak cukup dah tu. Untuk kebutuhan pokoknya saja tak cukup. Kalau untuk itu, dah ada sampai bertaduh anaknya dah. Yang wajib dia nafkahi. Dah ada tu yang ditinggal untuk keluarganya selama perjalanan. Kalau hutang untuk itu yang ada pada orang tersebut, saya katakan orang itu tidak dalam keadaan berkemampuan untuk berangkat. Tidak melekat kewajiban kepadanya. Sebab seperti ayat yang awak baca tadi, walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Tetapi kalau hutang itu tidak menyangkut perkara yang pokok, pengembangan usaha lah. Kalau kini kedeton tak ada orang yang tak berhutang. Nah, selama hutang tersebut, nah, yang pertama, tidak dalam bentuk menzalimi orang yang memberi piutang, lain yang jatuh tempo di bayi. Kemudian dia tidak mempertaruhkan beban itu untuk anaknya, tapi ada, kalau tidak ada dan cash, setidaknya ada barang yang kena dijual kalau sampai tidak pulang dari Makkah. Nah, kalau kondisinya seperti itu, kewajiban istita'ah tetap ada pada dia, dan dia berkewajiban untuk berangkat. Nah, tapi perkara bank ada dua lagi. Ada bank ini yang memperlakukan sistem syariah. Ada bank ini yang memperlakukan sistem bunga yang telah difatwakan oleh lembaga keulamaan awak riba. Nah, saya sarankan bersihkan diri dari unsur ribawi. Kenapa? Karena unsur ribawi itu membuat Allah Subhanahu wa taala tidak ridha dengan orang tersebut. Tetapi hutangnya tidak menghambat selama dia dalam keadaan memiliki istita'ah untuk berangkat. Allahu a'lam. Kau dah lagi terakhir sudah azan? Ya. Tapi kalau untuk mendapatkan hidayah harus ada sungguh-sungguh. Yang pertama, yang kedua harus memenuhi syarat. Nah, memenuhi syarat ini maksudnya apa? Orang kalau pergi ke Makkah bisa dikatakan mungkin, tidak ada sulit, orang tidak. Dia ada kasus-kasus cerita orang Makkah dan nampak Ka'bah, itu tidak bisa menjadi pertimbangan. Walaupun terjadi pada orang-orang tertentu, tapi itu tidak menjadi kaedah, karena itu an-nadir namanya, jarang terjadi. An-nadir kal ma'dum. Jadi orang kalau tiba masuk dalam Masjidil Haram, lain urunya tiba suruh-suruhnya Ka'bah. Nah, sedangkan di dalam Al-Quran dan surah Al-Imran tadi, hudan lil alamin. Nah, di Mekah itu juga menjadi hudan. Berarti adalah kesempatan orang untuk apa? Untuk mendapatkan hidayah. Tapi hidayah itu jual diambil. Tadi mungkin yang pertama sungguh-sungguh. Apa dalilnya? Dalilnya surat Al-Ankabut ayat 69.
walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka-mereka yang sungguh-sungguh fina dalam menempuh jalan yang kami bentangkan, lainnya sungguhnya memenuhi ana dituntut di Allah, kami tunjukkan jalan ke kami. Berarti hidayah perlu kesungguhan doa meminta. Dan kedua adalah memenuhi asbab, syarat. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan di dunia itu diikat antara sabab dan akibat. Makan sahur, masuk surga kena berdoa saja dengan amal. Nah, apa sebab-sebabnya itu? Nah, itulah tadi kan baru cie dan awak baca baru. Fahami dahulu sebabnya kemana kita pergi. Dengan itu tahu awak bekal nak keribau tu baru sebab awal. Tapi tentu banyak sebabnya lain. Sebab yang berikutnya nanti adalah penuhi tuntutan. Tuntutan yang dituntut untuk dilakukan dalam perjalanan ibadah. Itu sebabnya juga. Nah, dan ketiga, jauhi segala pelanggaran. Itu sebabnya juga tu. Dan sampai jauhi lagi hal-hal yang akan merusak ibadah dalam perjalanan sampai setelah kembali. Itu asbab namanya orang mendapatkan hidayah. Nah, jadi untuk yang pertama dahulu adalah persiapkan diri dengan bekal takwa. Kenapa? Karena kita tahu bahwa awak kapai ke Makkah, dan Makkah itu awak tahu adalah kota yang memiliki kedudukan tersendiri di dalam akidah, dalam keyakinan kita, dan memiliki keutamaan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu modal tu baru sebab yang pertama. Tentu panjang lah, mungkin selesai sebabnya saya. Jadi berarti kalau artinya yang pertama sungguh-sungguh mungkin bisa dari diri kita, jadi warga itu berhasil. Tapi yang keduanya adalah memenuhi persyaratan. Persyaratan ini menyangkut dengan keilmuan. Banyak, bukan hanya keilmuan saya. Sungguh itu pun belum selesai penjelasannya. Bagaimana membuat orang sungguh? Nah, membuat hati wak sungguh maduk ke Allah tu tak sesederhana wak mengecekkan. Mau sungguh apa? Baru saya takbir Allahu Akbar, tekanan sadonya, nanti tidak tekanan. Nah, sejauh mana kesungguhan kita menghadapkan qalbu. Nah, disitulah nanti ada langkah-langkah harus diambil di dalam menyungguhkan hati. So Allah Subhanahu wa taala melihat qalbu tersebut sampai di mana kesungguhannya. Kan dikatakan tadi, orang kalau ia batu nak niyo, nak ingin ana ada di sisi Allah, Allah cari kesungguhan qalbunya. Kalau dia tak yakin, tak sungguh, Allah tidak penuhi. Apa membuat hati itu mungkin betul-betul yakin dan kita sungguh dalam berharap. Nanti tentu ada pula jabaran. Tapi itu tidak diselesaikan sehari, dan awak tak mungkin nambah surah menyelesaikan. Banyak ustaz-ustaz nanti minta hati awak supaya maduk. Anane bana 3 hari sebelum berangkat alunya maduk pengananya lain. Nah, itu ada masalah itu. Baik, kita cukupkan dahulu, sudah azan. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.